Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila khairi jami'il anbiya'i mursalin ila assalam. Wa ila khairi jami'il malaikat muqarrabin. Al-Malik Jibril wa Mikail wa Syafi'i wa Zura'i wa Mankar wa Nakir wa Rakib wa Wadid wa Assalam. Wa ila khairi khulafa'i rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, wa jami'a sahabi Rasulullah jama'in radhiyallahu anhum, wa jami'il awliya ulama masyaykhina wa sayyidina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami'il mu'minat wal muslimat ala hayyi Muhammad. Syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi durja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mukahimi wal habibul ladzi durja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mukahimi amin tadhakuri ranim bidhi salami mazaj tadaman jara mimughladim bidami amha badirihumi tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhulma'i min idhami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa sirri sari fi sair asma'i wa sifati
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamsu ar-ruku'u bi an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. As-sadis at-tuma'ninah fihi biqadri subhanallah. Rekan-rekan sekalian, kalau kemarin kita membahas tentang pembahasan tentang rukun sholat itu mulai yang pertama sampai keempat. Yang keempat itu adalah qiraatul Fatihah bil basmalati, baca Al-Fatihah dengan basmalah. Yang kelima sekarang yaitu ar-ruku'u bi an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Itu mengerjakan ruku yang disambung dengan at-tuma'ninah fihi biqadri subhanallah. Yang kelima adalah ruku yang disambung dengan yang keenam yaitu tuma'ninah. Tuma'ninahnya itu berhenti sebentar sekitar membaca subhanallah. Rukuknya caranya adalah seperti gini. Diusahakan antara tubuh, kalau tubuh ini berdiri kira-kira 90 derajat lah. Jangan gini, juga jangan gini. Karena kalau gini, ini masih mendekati kita berdiri. Kalau gini mendekati kita itu untuk sujud. Jadi usahakan 90 derajat. Kepala itu lurus ke sujud, tumpuan sujudnya ini. Mata kita melihat itu, jadi jangan melihat ke depan. Juga jangan melihat ke bawah. Nek delok menisor mari ketok aku mangan apa urung delok tangan. Ya. Melihat sujud biasanya membaca subhan rabbiyal azimi bihamdi. Berapa kali? Sunahnya 3 kali. Sunahnya 3 kali. Boleh enggak baca 1 kali? Boleh, tapi makruh. 1 kali boleh, tapi makruh. Batalkan sholat? Enggak. Gitu loh. Pembatal sholat 1 kali? Enggak. Sampai menurut riwayat tidak membaca pun enggak apa-apa. Tidak membaca subhanallah ini enggak apa-apa. Tapi kita terkena hukum tuma'ninah di sini. Tuma'ninah itu sekedar membaca subhanallah. Berarti intinya kita tetap membaca subhanallah gitu ya. Tapi 1 kali makruh. Yang sunnahnya gimana? Ya sunnah 3 kali. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Tangan kalau wanita sama laki tangannya sama. Ujungnya ini menghadap ke bawah. Boleh nggak gini? Nggak apa-apa gini. Gini boleh, boleh. Ini lutut ya, megang lutut ya. Boleh nggak gini? Boleh. Gini boleh, boleh. Ya, sunnahnya gini. Ini lutut dipegang gini. Gini boleh, boleh. Kalau ada yang sholat rukunya gini nggak apa-apa.
Yang penting meletakkan telapak tangan ini ke lutut. Engko lek di rada misal meneh mari kok senam malian ya, Mas Arif ya. Penting gini. Ya, itu rukuknya seperti itu. Disertai tumak nina bersebentar, berhenti sebentar. Ada sholat itu yang bisa menjadi banyak makruhnya, malah bisa menjadikan batalnya, itu seperti seperti mendal itu bola. Karena ada orang sholat gini, ya, kalau ada ya, Allahu Akbar, ada ya. Itu tidak apa-apa apabila itu ada tumak ninanya, mengambil rukun-rukunnya saja. Yang tidak boleh adalah mendal bal, dek, duduk. Ini mendal. Tapi gini nggak apa-apa. Rukunnya apa sholat itu? Allah, seperti kemarin ya, Allah pada waktu Allah niat di sini. Sudah dapat dua Akbar, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ila akhir ayat, sampai akhir ayat surah Al-Fatihah. Disertai kalau mampu berdiri. Rukuk tidak baca apapun enggak apa-apa. Allahu Akbar. Berhenti tapi sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhir ayat. Langsung rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di atas sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini diambil rukun-rukunnya saja. Sah. Tapi sembahyang kok mau ditemenin ya, Mas ya. Kok ngono tok. Sah. Cepat ya, karena sama menit paling itu. Ya sah. Tapi ya kok mau ditemen sembahyang, mau ditemen. Kalau kita ini setiap hari dapat nafas gratis, ya, maksudnya ya, kayak nafas gratis, semuanya dihitung internet per kilobat Rp1 nih. Untuk hari Jumat September, Jumat ketiga, rakyat Indonesia terkena bayar satu nafas oleh Allah disamakan dengan data internet 1 kilobat per rupiah. Utange wake gini. Umpama tapi saking rahmati Allah gak dikei gak ditarif. Kemudian rukuk ini salah satu sebagai bentuk kita penghormatan ubudiyah, sebagai bentuk ubudiyah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rukuk seperti ini jangan sampai juga diniatkan dilakukan kepada semua makhluk. Entah itu siapa. Ya, tidak boleh. Hanya dilakukan pada waktu sholat.
Jadi rukuk dan sujud itu diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Rukuk sama sujud hanya untuk Allah. Jangan diniatkan kepada yang lainnya. Nah, kenapa? Ya karena kita ini untuk ibadah hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di samping itu Allah memberikan perintah fadhkuruni adzkurkum. Ada fi'il amr di sini. Fadhkuruni bentuk amr, berarti bentuk perintah, berarti wajib. Fadhkuruni, ingat kau sama aku. Makanya ulama-ulama salaf itu tidak mau melepas sesaat pun untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bibirnya ini tidak lepas dari zikir kepada Allah. Hatinya zikir kepada Allah. Tentunya dengan zikir masing-masing. Ada yang hanya membaca Allahu di hatinya. Allah. Ada yang hanya sampai hu. Kenapa? Hu maksudnya adalah Allah di sini. Apa hu itu is? Hu? Domir. Ya, domir kan ya. Ada domir di sini. Hu terus Allah maksudnya gitu. Ada yang la ilaha illallah artinya terus itu. Terus ngomong sama orang tetap artinya berzikir Allah. Di situ kemungkinan besar kalau kita ingat sama Allah, kemudian mengaplikasikan rukuknya ini kepada kehidupan sosial masyarakat, kita akan memahami tidak ada iri dan dengki antar manusia. Kenapa? Karena kita menghormati jasmania yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati melihatnya bukan saya melihat Eki-nya. Eki bukan melihat saya. Mbak Pesta bukan melihat adiknya Sela bukan melihat kakaknya Mbak Pesta, tapi melihat ini adalah ciptaannya Allah yang harus saya hormati. Nah, gitu. Sehingga apapun kapasitas manusia itu sendiri gak ada pengaruhnya. Seperti itu. Rekan-rekan sekalian, bentuk penghambaan rukuk seperti ini apabila diaplikasikan kepada sosial masyarakat. Memang gini. Salah satu bentuk turunnya malaikat Jibril ke dunia setelah ba'da Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sebanyak 10 kali. Di antaranya adalah dihilangkan kebarokahan. Kemudian dihilangkan kecintaan kepada sama makhluk. Memang. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Nunggu perintahnya Allah. Ojo cepat-cepat. Malah nang wong nang makhluk akhir benci-bencian. Saiki ketok are. Gurung caput semua benci-bencian. Jangan sama orang lain. Jangan sesama saudara-saudara kita yang lain. Sesama muslim pun karena kita masih bercerai-berai gitu loh. Hanya perbedaan sedikit pun seakan-akan kita ini perang ngambil alien teko planet liya. Wis kok siap-siap senjata. Padahal kita satu akidah. Sama-sama manusianya. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak melihat mengaplikasikan rukuk ini tadi. Tidak melihat rukuk, penghormatan kepada makhluknya. Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Agung sekali bacaan ini. Ada kalimat kesucian di sini. Subhana. Ya, terus kemudian ada apa? Kepastian, memastikan diri manusia ini bahwa Allahu Rabbi, sehingga subhana rabbiyya, ya, kepada Tuhanku azimi yang maha agung, bihamdi, dan segala pujian hamdan ini di sini adalah
kalau itu suatu pujian, nama artinya pujian, tapi kalau tambah alif lam, alhamdu contohnya, itu bentuk pujian yang sempurna di atas sempurna, itu alhamdu. Beda dengan hamdu, hamdan saja. Rekan-rekan kalian, kemudian di rukuk ini ada tumak ninah. Tumak ninah itu tadi kita sebutkan bahwa berhenti sebentar, yang kira-kira itu ya sebacaan subhanallah. Jadi subhanallah hanya saksa saja, makanya nggak boleh mendal gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai Allahu Akbar lagi. Mari kok senam aerobik ya. Mekanik musik gitu. Nikmati aja salat itu. As-sabi'u yang ke-6. Yang ke-7. Maaf, as-sabi'u. Tadi yang ke-6 itu tumak nina ya, kelima. Yang kelima itu ruku', yang ke-6 itu tumak nina. Yang ke-7 itu as-sabi'u al-i'tidalu bi an yantasiba qa'iman. Wa thaminu sama at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-7 dan ke-8 adalah yang ke-7-nya i'tidal. Disambung dengan tuma'ninah. Perlu diingat, i'tidal ini jangan terlalu lama berdirinya. Karena menurut mazhab Syafi'i itu kalau terlalu panjang mengakibatkan batalnya sholat. Seberapa panjang? Jangan melebihi bacaan Al-Fatihah. Taruh umpamanya Al-Fatihah itu 10 menit. 10 menit kakek ya. 10 detik atau 15 detik atau 30 detik. Jangan sampai melebihi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan melebihi segitu. Jadi Mas Arif amin, bener Mas Arif masuk anak umur apa TK diamini. Masa nggak mel apa-apa, bener itu, nggak apa-apa, memang gitu. Pinter Mas Arif gitu. Ya. Jadi apa ya? Jangan melebihi itu. Jangan sampai melebihi jumlah Al-Fatihah. Jadi kalau i'tidal tadi melebihi dari lamanya Al-Fatihah menjadikan batal salat itu. Ya, jadi kenapa? Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun Al-Fatihah. I'tidal termasuk rukun pendek. Rukun pendek. Duduk di antara itu rukun pendek. Dari segi fi'liyah lo ya, rukun fi'liyahnya. Rukun gerakannya itu rukun pendek, nggak boleh lebih panjang. Yang boleh panjang itu berdiri, sujud. Ini rukun panjang, ya. Jadi umpamanya mbak salah kepingin sujud sampai jam nggak apa-apa, beli kuat tapi aku nggak kuat. Nggak apa-apa, sujud sampai lama-lama nggak apa-apa. Aku tak sujud, tak suwirek, tak gosok-gosok, jangan kayak ireng nih gini umpamanya ngono. Jadi jangan kata ireng karena di jangan kata uang aku ahli sujud, ya jadi bahaya nanti, jadi dosa. Dosa di mana? Dosanya karena kepingin dilihat orang menjadi ahli ibadah, menjadi abidin bahasanya. Abid kalangan ahli ibadah. Wong lihat itu mau jadi ahli ibadah, entek pahalanya. Kenapa? Karena disuruh mongso. Azazil itu, iblis itu. Ya, saking dilaknatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih.
Sebelum menciptakan manusia ya Mas Arif ya. Sebelum menciptakan manusia. Mandore malaikat kuwabeh yang melihat kerjanya itu ya Azazil itu. Dilihat, bener enggak ya? Biasa ini dhuwur. Terus kok yo ya. Rumangsa paling hebat dibanding makhluk yang lain. Akhirnya diciptakan Nabi Adam enggak mau sujud. Ila yaumil qiyamah. Sekarang takdirnya Allah aja itu. Jadi begitu. Jadi i'tidal saat itu jangan sampai terlalu lama. Bacaannya, terus apa bacaannya? Rabbana walakal hamdu. Boleh, gitu aja. Disambung dengan Allah. Itu maknina. Sekira tadi subhanallah, segitu. Dipanjangkan lagi, boleh. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Tapi jangan terlalu lama. Lu gimana dengan orang kunut? Nah, itu lain persoalan. Kunut itu enggak masalah biarpun panjang. Tapi kan itu lama. Kunutnya lama enggak apa-apa. I'tidalnya lama enggak boleh. Contoh ya, habis ruku Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Baca. Dilamakan. Saya ambil baca baru kunut. Nah, ini yang menjadikan batal. Berdiri, setelah rukuk berdiri, kemudian baca itu tadi, baru baca kunut. Sak suwe-suwe ini apa? Cuman rukunnya kunut harus ada pujian kepada Allah, harus ada doa, harus ada sholawat. Ketiganya ini tidak boleh hilang. Kalau ketiganya ini hilang atau tidak memenuhi syarat, rukun dari kunut tadi bisa menyebabkan batalnya sholat. Dari mana batalnya? Gini, pada waktu tadi ruku, kemudian dia mau ada niat di situ. Aku mau ruku. I'tidal ini ada kunut. Niat sudah itu dilakukan, tidak memenuhi syarat, ini jadi batal. Lain halnya kalau tidak ada niat untuk kunut, ya nggak apa-apa. Itu gak ada. Aduh lah suwe deh, salah tiga. Enggak lama. Contoh gini ya. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Enggak apa-apa, mari kan. Ada pujian, ada doa, ada salawat. Boleh seperti Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa. Fa innaka taqdi wa yughda 'alaik. Nah, ini pujian kepada Allah. Ditutup sama salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa alihi wasallam. Saya sudah masuk rukunnya. Rukunnya, kunut tiga itu. Kalau tiganya tidak memenuhi syarat, ya jadi batal kunutnya. Berhubung tadi di salat itu disertai ada kunut, ya nanti bisa menjadikan batalnya sholat. Tapi ada yang mengatakan nggak batal. Tapi ya kok namanya khilaf. Khilafiyah itu sampai ilayah milik kiamat tetap khilaf. Yang penting saling menghormati saja. Kemudian boleh nggak pada waktu pada waktu kunut itu membaca doa keping sukses gak apa-apa. Gak apa-apa. Contoh umpamane iki Mas Harin donga. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin Allahumma inni as'aluka zawjatan salihah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Maaf. Wassallallahu wasallam. Enggak apa-apa Mas Arif. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Rabbul alamin. Ya Tuhan yang menguasai alam semuanya ini. Hamdan syakirin. Segala puji dan segala intinya kita bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kemudian pujian ada, ya doa ada. Terus berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka zaujatan shalihah. Ais guyung-guyung mesem-mesem. Ya Allah, aku ingin kepadamu sangat ini as'aluka. Sak teman-teman nih aku jauh nang jenengan ya Allah. Zaujatan shalihah, istri yang shalihah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu tok, gak apa-apa Mas Arif. Enggak aku sama nundang. Enggak apa-apa. Umpama seperti itu, enggak apa-apa. Oh, setiap manusia itu gak mungkin seorang laki-laki tidak ingin mempunyai seorang istri yang solihah. Seorang wanita tidak mungkin mempunyai seorang suami yang soleh. Ya, dan perempuan ya berdoa juga. Allahumma inni as'aluka zawjan salih. Selesai. Aku kepingin seorang pendamping yang soleh. Yang bisa menjadikan imam pada diriku, ya Allah. Ya. Kemudian kalau bisa bertakorup, menambah takorup kepada Engkau, ya Allah. Enak. Siapa itu? Terserah nanti pilihannya Allah gimana. Kita nggak tahu, yang mengendalikan semuanya kan Allah. Ya, seperti kita ngaji kemarin, ada cerita itu yang kemarin itu kita bahas lagi. Orang kalau yang banyak istighfar, ya banyak istighfar itu sama Allah akan ditutupi semua masalahnya, sampai dilupakan dia itu. Untuk dilupakan berarti marah lali ambil salah, enggak. Dia dilupakan untuk melakukan lagi. Kemudian manusia dilupakan seakan orang itu tidak pernah melakukan, seakan tidak melakukan. Semua makhluk dilupakan sama Allah seperti orang tidak melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Hingga malaikat hafadzah pun dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menulis kesalahan orang ini. Ini dari mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita enggak boleh mencela orang-orang buat salah. Terkadang orang buat salah itu ada manfaatnya. Ya. Setan itu salah dok, tapi ada manfaatnya gini dunia gini. Kalau setan, ya gak serem. Maksud ini, momennya kita main game aja, main game. Kok angel sih? Anjir game juga angel, mulai gampang ya gitu game. Orang-orang tamat, udah game tamat, kan nyetik tamat, terus mari itu nih. Ya bu, ya nggak ada seninnya Mas Arif ya. Ya seninnya itu ya saking wangel itu gini. Wah, gak mari-mari. Jangan mati aku tadi. Hero ku mata mati mbak, gak tahu main game. Itu seperti itu. Dunia juga seperti itu. Jadi tidak ada orang yang contoh ya, tidak ada orang yang keras kepala, tidak ada orang yang amarah, gak serem dunia. Seperti ini tadi barusan, maaf saya terlambat ya. Terlambat karena saya baru datang. Setelah masuk sini, ketemu seorang yang saya kenal, saya nggak sebutkan namanya, kenal, agak goyang. Assalamualaikum, aku. Mana tuh kok dia punya saudaranya? Kok iya, tuh kok dari saudara sampean. Alhamdulillah, silaturahmi. Tapi ini baunya bau alkohol. Kita harus maklumi bahwa kalau saya maklumi aja, memang orang pemabuk itu tidak mesti harus dimusuhi. Dia tidak kalau seperti ini. Ya, aku nyambung silaturahmi kudu ngene kudu. Tapi mambune ambek delewer ambek mambune babu. Belki ya saya rangkul ya. Gak boleh akhirnya aku ya. Padahal ngomong-ngomong dia di jalan. Tapi enggak apa-apa. Aku kayaknya disuudoni uang ini. Wis aku jane kon sabar ya. Sabar ae.
Iki mari lapo? Mek titik tok, pasal titik ya mau berak ada ya. Ya. Ya engko lek iso engko dilangi ya. Iya, tapi guru iso. Iya wis dilatih ae. Wis salat aku mari salat asar maket ngombe. Ya apa ya lama-lama kita berdoa semoga mereka seperti ini. Sembayangi iya, ngombene iya ya. Kok sembayangi iya, ngombene lagi nih lho. Diambil dibanding dulu, ngombe itu nggak sembahyang kan seakan juga kan. Maka saat ini lama sebenarnya setengah kurang sudah selesai. Cuman buru-buru di jalan ketemu, ya apa nih, dicagongnya gitu dulu. Paling belakrak meruno. Ini sudah cerita aja. Jadi iktidal itu adalah rukun pendek. Ya, rukun pendek. Jangan sampai rukun pendek ini melebihi dari bacaan Al-Fatihah. Apalagi rukun pendek itu bacaan at-tahiyatnya, bukan at-tahiyatnya ya. Bukan tahiyatnya ya, tapi bacaan at-tahiyatnya. Bukan tasyahudnya, tapi bacaan tahiyat. Tasyahud itu kan ada rukunnya lagi. Setelah sujud terakhir kan atas sujud tasyahud. Itu ada rukunnya, salah satu rukunnya itu membaca bacaan tasyahud. Bacaan at-tahiyatul barakatus itu. Bacaan at-tahiyat itu termasuk rukun pendek, makanya tidak boleh dilama-lamakan. Jadi bacaan itu jangan sampai melebihi bacaan Al-Fatihah. At-tahiyatul barakatus salawatu thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu enggak apa-apa. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ditambah lagi boleh. Ya. At-tahiyat pokoknya intinya bacaannya itu tidak boleh terlalu lama. Jadi yang kelima tadi adalah ruku, yang keenam adalah tumakninah di ruku itu, kemudian yang asaminu, yang kedelapan adalah tumakninah. Yang kedelapan asabi itu iktidal tadi, kemudian asaminu iktidal di iktidal itu tadi. Kelima ruku, keenam tumakninah di ruku, ketujuh itu iktidal, kedelapan itu tumakninah di iktidal. Gitu. Dan ruku itu jangan sampai termasuk sujud jangan dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun maksudnya tembok iki enggak oleh. Manusia juga enggak boleh. Hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana wong ngeri ngarepe tembok ngene-ngene dhewe. Anjene wong ini yang salat ya apa? Gitu. Nah, salat kepincano gak diliwati orang, biasanya ada kan orang langsung masuk soft depan dekat tembok ya. Supaya seperti itu memang alhamdulillah gitu. Itu kan kalau tembok enggak, dia tuh sholat kepada Allah hanya di samping tembok aja. Tuh. Bacaan tumakninah itu tadi sebatas subhanallah. Sebatas subhanallah. Dan aplikasi kepada masyarakat adalah hendaklah kita ini menghormati ciptaannya Allah, apapun itu. Apa binatang yang diciptakan oleh Allah. Kalau yang berbahaya dihindari. Apa tanaman yang diciptakan oleh Allah atau manusianya, semuanya kita hormati karena itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada bacaan Al-Fatihah untuk disambut amin. Ini sudah benar. Nanti kalau ada orang salam assalamualaikum, ya langsung sambut aja waalaikumsalam warahmatullahi. Salam orang salam itu sunnah. Sampai
ini ada saya ketemu Mas Arif di sini ya. Saya ngelewati ini nggak ketemu Mas Arif, ke sana lagi ketemu Mas Arif lagi. Ini ada sunnah malah. Cuma di gini nggak umum gitu loh. Masa kena halangan pilarnya salaman, kesel jawab salamu, so ngono. Ya tahu situasinya lah ya. Jadi salam itu sunnah, yang jawab itu wajib. Elok loh, sangat elok kalau ketemu tuh assalamualaikum, saling mendoakan orang. Dijawab waalaikumsalam. Minimal sebacaan orang yang mengucapkan salam. Lebih afdolnya tambahi satu lafaz atau dua lafaz. Jadi assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau lebih afdol. Kalau waalaikumsalam sudah tidak apa-apa. Tapi mau lebih afdol waalaikumsalam warahmatullah. Boleh nggak kami? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya jangan sampai menjadi waalaikumsalam gitu aja. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama akhirnya. Karena maaf, bacaannya adalah batasnya adalah sama dengan yang mengucapkan salam. Salam yang mengucapkan salam itu sunnah, tapi mendapat pahala lebih besar. Yang menjawab salam memang wajib, tapi pahalanya lebih sedikit daripada orang yang mengucapkan salam. Iya. Makanya mau salam disi itu pahalanya lebih gede daripada sing jawab. Kena anakku ya, assalamualaikum. Gitu ya. Sampai gitu dulu, sampai situ dulu ya. Sampai atsaminu berarti pembahasan kitab ini sampai mana ini? Sampai ke 8. Nanti kita lanjutkan at-tasi'u tis'ah 9 sampai ashir sampai ke 10 dan seterusnya sampai semoga aja nantinya penjabaran ini bisa terus sampai terakhir, sampai bab salam atau bab tertib nantinya, tertib gitu ya. Semoga aja Allah memberkahi pertemuan ini, dan semoga aja Allah tetap menjadikan kita istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah jadikanlah kami semuanya yang ada di sini ini menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin min ibadikal mukhlisin, jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, yang ikhlas ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal mutahhirin, ya Allah jadikanlah kami ini ya Allah semua yang ada di sini, semua saudara kami ya Allah yang muslim menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli dalam kesucian ya Allah. Allahumma inna ya Allah, kami sesungguhnya nas'aluka, mohon kepadamu ya Allah, mohon kepada Engkau ya salamatan fiddin, keselamatan dalam agama kami, dalam beragama ya Allah. Allahumma fir lana ya Allah, maafkanlah diri kami ya Allah. Wali walidina, juga maafkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Wali masyaihina, juga kepada guru-guru kami ya Allah. Wa asatidina, kepada guru-guru kami ya Allah. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, juga saudara-saudara kami yang mukmin baik laki-laki yang perempuan, yang Islam, yang saudara-saudara kami yang muslim baik laki-laki maupun baik yang masih hidup maupun sudah wafat ya Allah. Allahumma taqabbal minna maqasidana ya Allah, takabulkanlah segala maksud-maksud kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.